Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Kintan Larasati Bai dari kelompok 12 akan membawakan modul 1 tentang diare. Skenario kami, anak laki-laki 7 tahun dibawa ke puskesmas Biringkanaya karena sering mengeluh sakit perut terutama sekitar pusar. Pernah muntah dan berak encer sedikit-sedikit. Penderita juga tidak nyenyak tidur, sering gatal daerah anus, kurang nafsu makan, berat badan 13 kg dengan suhu 36 derajat Celcius. Adapun pertanyaan yang kami kumpulkan, pertama, definisi diare. Yang kedua, etiologi diare. Yang ketiga, anatomi, fisiologi, dan histologi dari usus. Keempat, patomekanisme diare. Kelima, gejala-gejala diare. Keenam, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang ketujuh, penilaian derajat dehidrasi. Dan yang terakhir, tata laksana diare. Definisi diare adalah buang air besar dengan perubahan konsistensi tinja lembek atau cair, frekuensi lebih dari 3 kali, kandungan air dalam tinja lebih dari 200 ml per 24 jam, dengan atau tanpa disertai lendir dan darah. Diare akut terjadi kurang dari 14 hari, dan diare kronik terjadi lebih dari 15 hari. Adapun penyebab dari diare bisa karena infeksi bakteri, protozoa, virus, dan parasit, lalu bisa terjadi karena keracunan, defisiensi imun, obat-obatan, dan alergi. Fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagian nutrisi dalam makanan. Pada usus besar, terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Villi pada usus berfungsi memperluas permukaan penyerapan makanan di usus halus. Pada gambar histologi ini, kita bisa lihat sel goblet. Nah, fungsi dari sel goblet ini mensekresikan mukus untuk melumasi dan melindungi permukaan usus. Mekanisme pertama terjadinya diare jika terjadi kekacauan transport cairan dan elektrolit di muka usus yang disebabkan oleh infeksi, baik itu karena bakteri, virus, ataupun parasit yang menempel pada mukosa usus halus. Contohnya Vibrio cholera. Dia mampu mengeluarkan enterotoksin. Jika reseptor pada enterotoksin berikatan dengan reseptor pada usus halus, maka ia akan masuk ke dalam epitel usus dan meningkatkan siklik adenosin monofosfat. Lalu akan menstimulasi untuk keluarnya klorin ke lumen usus halus. Akibatnya, air dan elektrolit lainnya pun keluar, seperti natrium klorida, kalium, asam karbonat. Nah, peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam lumen usus ini akan meningkatkan konsistensi tinja menjadi lebih cair. Dan inilah yang menyebabkan peningkatan isi lumen usus dan terjadilah diare. Mekanisme diare yang kedua, jika ada yang menarik air ke dalam lumen usus. Makanan yang sulit untuk diserap seperti sorbitol, fruktosa, garam magnesium, dan polietilen glikol bisa menarik air ke dalam usus. Makanan yang sulit diserap jika menumpuk di dalam usus akan meningkatkan osmolaritas pada lumen usus. Dalam hal ini,
kecenderungan air akan berpindah dari kapiler ke lumen usus, sehingga air dan elektrolit dalam usus akan meningkat, yang mengakibatkan konsistensi tinja menjadi cair dan terjadilah diare. Mekanisme diare yang ketiga terjadi jika ada gangguan psikologis yang akan mengakibatkan gangguan motilitas pada usus, sehingga usus tidak mampu menyerap makanan. Akibatnya, akan terjadi penumpukan makanan di usus yang akan meningkatkan osmolaritas pada lumen usus. Hal ini akan terjadi kecenderungan air berpindah dari kapiler ke lumen usus. Akibatnya, air dan elektrolit dalam usus akan meningkat dan akan membuat konsistensi tinja menjadi lebih cair, dan terjadilah diare. Pada anamnesis, dapat ditanyakan keluhan utama. Jika dia datang dengan keluhan utama buang air besar encer, selanjutnya bisa digali dengan pertanyaan sejak kapan BAB encer, bagaimana frekuensi BAB-nya, bagaimana konsistensi dan warna dari feses tersebut. Kemudian, tanyakan riwayat demam, riwayat mual muntah, dan untuk mendeteksi tanda-tanda dehidrasi, bisa ditanyakan waktu buang air kecil terakhir, warna urin, dan berapa kira-kira volume buang air kecil terakhir. Selanjutnya, gali riwayat penyakit dahulu, riwayat alergi, dan obat-obatan, serta riwayat kebiasaan mengonsumsi makanan yang dapat menstimulasi diare. Pada pemeriksaan fisik, dapat dinilai keadaan umum, menilai derajat nyeri, dan derajat dehidrasi. Pada auskultasi, biasanya didapatkan peristaltik akan meningkat. Pada pemeriksaan penunjang, dapat dilakukan analisis mikrobiologi. Di sini menggunakan biakan feses untuk mengidentifikasi telur-telur cacing ataupun bakteri penyebab diare. Pada pemeriksaan darah, biasanya ditemukan leukositosis. Pada penilaian derajat dehidrasi, dinilai keadaan umum, apakah baik, lesu, atau gelisah. Kemudian, pada mata, dinilai apakah biasa ataukah ada cekung. Lalu ke mulut, apakah ada tanda mulut kering atau biasa saja. Lalu hitung pernapasan, periksa turgor kulit, hitung nadi. Setelah melakukan penilaian, dilakukan scoring. Jika skornya 6 ke bawah, berarti tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Jika scoringnya 7-12, berarti dia dehidrasi ringan sampai sedang. Jika lebih sama dengan 13, dia termasuk dehidrasi berat. Tata laksana diare yang bisa diberikan, pertama memberikan oralit untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, dapat diberikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Zinc dapat mengurangi tingkat keparahan dari diare. Yang ketiga, teruskan ASI dan berikan makanan. Anak tetap diberikan makanan agar gizinya tetap tercukupi dan untuk mencegah penurunan berat badan. Yang keempat, berikan antibiotik secara selektif. Antibiotik hanya diberikan pada penderita diare yang disertai darah dan mereka yang suspek akibat kolera. Yang terakhir, berikan nasihat pada ibu atau keluarga untuk kembali segera jika didapatkan diare lebih dari 3 kali, sering muntah berulang, lalu anak merasa sangat haus meski sudah diberikan minum terus,
kemudian anak demam, kemudian ditemukan di dalam tinja, ditemukan darah, dan jika diare tidak membaik dalam 3 hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.